Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fahim. Di video kali ini, aku bakalan bahas terkait dengan perencanaan, pengadaan, dan juga penyimpanan suplai sediaan farmasi di apotek. Nah, yang pertama itu kita bakalan bahas terkait dengan perencanaan. Nah, untuk perencanaan di apotek itu sendiri itu, yang pertama itu ada namanya metode ABC. Nah, metode ABC itu membagi inventory obat berdasarkan dana yang dibutuhkan oleh masing-masing obat. Nah, kategorinya itu yang pertama kelas A, di mana jumlah biaya 70-80% untuk pengadaannya, sedangkan jumlah stok hanya 15%. Kemudian, ada juga kelas B, di mana jumlah biaya 15-25% untuk pengadaannya, sedangkan jumlah stok hanya 20%. Kemudian untuk kelas C, di mana jumlah biaya 5-15% untuk pengadaannya, jumlah stoknya 55%. Nah, kemudian kelebihan dari metode ABC ini yaitu informasi biayanya itu relevan, dapat mengidentifikasi dan mengurangi jenis obat, kemudian dapat meningkatkan profit, dan juga informasi biaya lebih akurat. Sementara itu kekurangannya itu metode pelaksananya itu kompleks dan waktunya yang lama, dan juga inventory barangnya itu hanya didasarkan pada biaya. Kemudian metode lain yang kedua itu ada namanya metode Venn. Nah, di mana di metode Venn itu membagi inventory itu obat ke dalam golongan, yaitu yang pertama itu vital, life saving drug. Contoh obatnya itu epinefrin, NaCl 3%, dopamin, vaksin tetanus. Kemudian yang kedua itu E atau esensial. Nah, di mana itu menyembuhkan obat yang menyembuhkan penyebab penyakit, namun bisa ditunda pemberiannya apabila tidak ada. Contohnya antibiotik, obat NSAID, dan juga obat gastrointestinal. Kemudian yang ketiga itu kategori non esensial atau N singkatannya, itu obat penunjang, contohnya itu vitamin dan juga suplemen. Untuk kelebihan dari metode ini itu, yang pertama kemungkinan terjadinya stock out kecil, dan juga obat-obat yang penting selalu tersedia sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien. Sedangkan kekurangan dari metode ini itu dapat menyebabkan kerugian karena adanya overstock. Nah, kemudian metode yang terakhir, yang ketiga itu metode gabungannya, yaitu metode ABC dan juga Venn, di mana digunakan untuk menetapkan prioritas pengadaan obat, di mana anggaran yang tidak sesuai kebutuhan. Nah, metode ini itu digunakan untuk melakukan pengurangan obat. Yang pertama itu ada kategori 1, yaitu obat yang penting dan mahal. Itu dia kategori dari AV, AE, AN, BV, dan juga CV. Nah, di kategori 1 ini didominasi obat kardiovaskular seperti amlodipin, captopril, dan juga bisoprolol. Kemudian yang kategori kedua itu BE, BN, dan juga CE, didominasi obat antibiotik, analgesik, antipiretik, antihistamin, dan juga ekspektoran. Contoh obat-obatannya itu ibuprofen, amoxicillin, chlorpheniramine. Nah, kemudian kategori yang ketiga yaitu obat yang tidak penting dan murah. Itu dia di kategori kodenya itu CN, didominasi oleh suplemen dan juga vitamin. Contoh obatnya itu seperti glukosamin, vitamin C, dan juga neurobion. Nah, kelebihan dari metode itu yang pertama mengalokasikan dana dengan tepat, kemudian menghindari overstock, mengurangi biaya inventory, dan juga mengurangi kemungkinan rugi karena barang kadaluarsa. Nah, sedangkan kekurangan dari metode itu yang kompleks karena perlu analisis yang sangat teliti. Kemudian, perhitungan rencana kebutuhan obat itu sendiri. Yang pertama itu ada namanya metode konsumsi. Itu metode yang didasarkan atas analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya. Kelebihan dari metode ini itu mudah dilakukan, data konsumsi akurat, tidak membutuhkan data morbiditas atau standar pengobatan. Apabila data konsumsinya itu dicatat dengan baik, pola preskripsinya itu tidak berubah dan kebutuhannya itu relatif konstan. Dengan ukuran dari metode ini itu data yang periode sebelum belum tentu menggambarkan kebutuhan periode sebelumnya. Nah, kemudian data konsumsinya itu
Data konsumsi, obat, dan jumlah kontak pasien kemungkinan sulit didapat dan juga tidak dapat dijadikan dasar dalam pengkajian resep. Nah, kemudian rumus dari metode konsumsi ini itu ada CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurang sisa stok, di mana CT itu adalah kebutuhan per periode waktu, CA adalah kebutuhan rata-rata waktu dalam bulan, kemudian T adalah lama kebutuhan bulan atau tahun, dan juga SS yaitu safety stock. Nah, berikut contoh dari perhitungan metode konsumsi. Salah satu rumah sakit di Kalimantan Tengah yang berada di Sampit membeli RL sebanyak 200 infus dengan pembelian setiap 2 bulan sekali. Nah, karena pabrik obat tidak ada di Pulau Kalimantan, sehingga infus dibeli dari Surabaya dengan lead time atau waktu tunggunya itu sekitar 3 minggu, sedangkan sisa stok di rumah sakit Munjani hanya ada 1.000 infus. Harga infus adalah 12.000 per satuan. Nah, maka hitunglah berapa infus RL yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli sekian infus tersebut. Jadi setelah dimasukkan ke rumus, hasil dari infus yang harus dibeli adalah 4.400 botol, anggaran yang harus dikeluarkan adalah 52.800.000. Kemudian yang kedua itu metode epidemiologi atau morbiditas. Itu berdasarkan pola penyakit yang paling sering muncul di masyarakat. Nah, kelebihan dari metode itu perkara kebutuhan mendekati kebenaran, program baru dapat digunakan, usaha memperbaiki pola penggunaan obat didukung oleh standar pengobatan. Nah, sedangkan kekurangannya itu butuh SDM yang terampil dan banyak, dapat terjadi kekurangan stok, apabila terjadi wadah, atau kebutuhan insidental tidak terpenuhi, dan juga data penyakit yang diperoleh secara pasti, dan ada kemungkinan dapat penyakit yang tidak masuk karena tidak adanya laporan. Nah, rumus dari metode ini itu hampir sama, itu CT sama dengan T dikali T ditambah SS dikurang sisa stok yang ada. Nah, kemudian berikut contoh dari yang metode epidemiologi. Jadi, di mana di Kalimantan Tengah punya banyak wilayah hutan lebat, sehingga pasien gigitan ular di wilayah Sampi cukup tinggi. Rumah sakit Munjani dan setiap bulan menerima gigitan ular sebanyak 5 orang per bulan. Nah, standar pengobatan untuk gigitan ular yaitu sebagai berikut. Yang tertera pada gambar. Nah, dari soal tersebut, maka hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli, dan juga anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli pilihan tersebut. Setelah dihitung-hitung, terapi pengobatan yang harus dibeli adalah 36. Nah, anggaran yang dikeluarkan tinggal dikali 36 kali 6.000, maka harga anggaran yang dikeluarkan yaitu sekitar 21.600.000. Nah, metode yang ketiga itu metode kombinasi dari konsumsi dan metode morbiditas. Berdasarkan penerbitan kebutuhan yang punya data konsumsi, namun kasusnya itu fluktuatif atau naik turun. Nah, rumusnya ini hampir sama juga. Rumus metode kombinasi ini itu CA ditambah CE dikali T ditambah SS dikurangi stok, di mana CA itu kemudian, nah berikut contohnya. Jadi di rumah sakit Munjani setiap tahun pasti ada pasien DBD, di mana diperiksa itu ada sebanyak pasien 100 pasien per bulan. Nah, dengan DBD itu membutuhkan infus 20 tetes per menit selama 5 hari, di mana konsumsi setiap bulannya itu adalah 5.000 infus, dengan lead time yaitu setengah bulan, sehingga berhitung berapa RL yang harus disediakan rumah sakit agar tidak terjadi kosongan. Sedangkan stoknya itu 50.000 botol. Nah, setelah dihitung, maka hasil kombinasinya itu sebanyak 4.750 botol RL. Nah, kemudian yang kedua itu yaitu pengadaan. Tadi yang pertama itu perencanaan, kemudian yang kedua pengadaan. Nah, pengadaan itu sendiri adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan obat sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah ditetapkan di dalam proses perencanaan. Nah, 3 syarat pentingnya itu adalah sesuai rencana, sesuai kemampuan, dan sistem atau cara pengadaan sesuai ketentuan. Nah, tujuan dari pengadaan itu adalah tersedianya obat dan perbekalan kesehatan dengan jenis dan jumlah yang cukup. Sesuai kebutuhan
kebutuhan tentang kesehatan dapat diperoleh pada saat diperlukan. Edar atau nomor registrasi batas kadaluarsa pada saat diterima itu minimal 24 bulan atau 2 tahun. Vaksin dan preparat biologis, tentuan kadaluarsa diatur tersendiri, dan juga obat diproduksi oleh industri farmasi yang memiliki sertifikat CPOB. Kemudian, waktu pengadaan dan kedatangan obat itu ditetapkan berdasarkan hasil analisa dari data, stok dengan memperhatikan waktu. Dan juga jumlah obatnya akan diterima sampai dengan akhir tahun anggaran, kapasitas sarana penyimpanannya, waktu tunggu. Nah, kemudian pemantauan dan evaluasi pesanan harus dilakukan dengan memperhatikan nama obat itu sendiri, satuan kemasan, jumlah obatnya, obat yang sudah diterima, dan juga obat yang belum diterima. Nah, ketika penerimaan itu selalu cek kualitas produk, yaitu di mana pencatatan expired date-nya, kemudian pemeriksaan kualitas kemasan dan produk, kemudian waktu datangnya, dan juga suhu waktu datangnya. Kemudian yang terakhir yaitu penyimpanan. Penyimpanan obat itu sendiri adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat yang terima pada tempat yang jelas aman dari pencurian serta dapat menjaga mutu obat. Nah, sistem penyimpanan yang tepat dengan baik akan menjadi salah satu faktor penentu mutu obat itu sendiri. Yang pertama itu, obat disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Nah, wadah obat juga harus memuat nomor list dan tanggal kadaluarsa. Nah, semua obat-obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, sehingga terjamin keamanan dan stabilitas. Kemudian sistem penyimpanan dapat dilakukan dengan memperhatikan klasasi obat, bentuk persediaan, stabilitas obat, atau serta disusun berdasarkan abjad. Nah, pengeluaran obat maka sistem FIFO dan FIFO. Nah, obat narkotika dan psikotropika harus disimpan di lemari khusus 2 pintu dengan ukuran 40 x 80 x 100 cm, dilengkapi dengan kunci ganda. Nah, untuk obat narkotika dan psikotropika dijemur di lemari khusus yang dibuat strukturnya dari kayu atau bahan yang lain yang kuat. Nah, lemari khusus ini diletakkan di tempat yang aman serta tidak terlihat oleh umum, dan kunci lemari dikuasai oleh apoteker penanggung atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Nah, penyimpanan dan farmasi dan alat kesehatan dan juga bahan medis harus pakai yang penampilan dan penamaan yang mirip, tidak ditempatkan berdekatan, dan harus diberi penanganan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Nah, tata cara dari penyimpanan itu sendiri yang pertama, FIFO dan FIFO. Itu FIFO adalah artinya barang yang datang terlebih dahulu dikeluarkan pertama. Nah, biasanya itu untuk menyimpan obat tanpa memperhatikan pengaruh kadaluarsa. Nah, kemudian ada juga FIFO. FIFO ini artinya barang yang lebih dahulu kadaluarsa yang akan dilakukan terlebih dahulu. Nah, dengan menggabungkan kedua sistem tersebut, obat-obat yang ada di penyimpanan tidak akan terbuang karena kadaluarsa. Nah, juga bisa dengan berdasarkan abjad, bisa juga berdasarkan generik dan non-generik, berdasarkan tapi obat itu sendiri, berdasarkan bentuk sediaannya, bisa juga berdasarkan kelas obat, bisa juga berdasarkan undang-undang yang berlaku, atau obat yang dan juga obat yang berkewaspadaan tinggi harus disimpan di tempat terpisah, terbatas, dan juga diberi tanah khusus. Nah, berdasarkan sifat bahan, contohnya itu misal bahan yang berbahaya dan beracun atau B3 harus disimpan di area terpisah dan diberi simbol sesuai klasifikasinya. Nah, kemudian yang terakhir itu obat narkotika memerlukan penyimpanan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Ya, sekian aja video singkat terkait dengan perencanaan, pengadaan dan juga penyimpanan subsediaan farmasi di apotek. Saya Fahim dari Farmasi Unpad 2017. Semoga bermanfaat video ini.